Ada banyak versi ya sahabat. Ada banyak versi adalah sejarah yang berkembang. Maka sebenarnya bagi mereka yang masih terhubung dengan adalah bahasanya roh leluhur dengan rijalullah, rijalul gaib adalah para pendiri bangsa ini, sebenarnya kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Tetapi hari ini karena informasi dimanapun negara berada, selalu berada pada adalah informasi yang dikembangkan oleh para kolonial. Para penjajah sudah banyak merubah tentang tatanan sejarah Nusantara. Banyak hal yang harus kita pahami dalam kehidupan ini hari ini. Maka tentang sejarah-sejarah kerajaan Nusantara yang demikian luar biasa, banyak sekarang sudah terdistorsi, sahabat. Sudah banyak informasi yang sudah jauh menyimpang dari semuanya. Karena kalau kita banyak baca-baca sejarah, bagaimana Belanda membawa adalah ratusan ribu buku adalah dari penulis-penulis empu-empu adalah dari penulis-penulis hebat Nusantara, sahabat. Maka tentu saja adalah yang kita hari ini harus lebih cerdas memahaminya. Karena segala informasi yang berkaitan dengan sejarah Nusantara sudah lebih banyak yang diputarkan dari semua. Lebih banyak yang dibelokkan. Dan pula ada tentang kisah misalnya Raden Patah, tentang kisah Wali Songo. Apa sebenarnya Wali Songo? Apakah kisah Wali Songo ini berada pada versi yang benar atau tidak? Apakah pada versi penjajah atau pada versi daripada kita Nusantara, sahabat? Demikian pula tentang ramalan Joyoboyo. Kenapa ada bahasa Notonegoro dari semua seolah-olah ingin membuat bahwa sesungguhnya yang boleh menjadi raja itu adalah hanya terah Jawa. Karena Notonegoro itu memastikan 7 pemimpin bangsa ini adalah harus dari terah Jawa. Nah inilah juga harus kita mengerti tentang kisah Sunda dan Jawa. Siapa sebetulnya yang lebih tua peradabannya? Maka malam hari ini marilah kita sedikit barangkali dari apa yang terbuka dari semua. Kita sedikit adalah kembali menelusuri sejarah itu tanpa untuk kita adalah membesarkan kesukuan baik Jawa maupun Sunda dan lain sebagainya. Termasuk adalah pertanyaan yang menggelitik kepada Abah adalah tentang benarkah Bah bahwa sesungguhnya antara pernikahan suku Sunda dan suku Jawa itu tidak akan berhasil? Apakah ini adalah mitos? Dari mana datangnya ini mitos? Dan apakah sebetulnya ini adalah ada rencana kolonialisme? Ataukah ini adalah memang sebenarnya adalah merupakan sebuah Kalau kita mengerti hukum Tuhan secara baik, Tuhan tidak akan melarang menikahkan sesuatu dengan yang lainnya. Tuhan tidak akan mengkelompokkan makhluk demi makhluk. Inilah yang harus dipahami. Maka segala upaya untuk mengaburkan sejarah Nusantara ini, salah satu di antaranya, karena pada saat Jawa Barat, Sunda, itu menikah dengan Jawa, karena pada dasarnya sebenarnya Jawa itu adalah seluruh pulau Jawa itu adalah disebut dahulu Pulau Nyawa. J itu adalah NY, nyawa sesungguhnya. Maka kita harus mengerti adalah secara sejarahnya. Bagaimana peran daripada kerajaan Galuh. Bagaimana peran kerajaan Pakuan, kerajaan Pajajaran. Bagaimana kiprahnya adalah Kian Santang, Rakai Santang. Bagaimana kisahnya tentang Subang Larang dan lain sebagainya. Dan kenapa di Jawa Barat ini memiliki adalah terah 3 Arya. Arya Goparana, Arya Kemuning. Kemudian adalah 3 Arya yang sesungguhnya adalah menjadi terah Jawa Barat. Nah inilah yang sebenarnya juga adalah kita mengerti sebetulnya seperti Raden Wijaya. Raden Wijaya itu sesungguhnya adalah terah aslinya adalah Cirebon. Maka disinilah sahabat kisah panjang tentang kerajaan Majapahit dan Pajajaran yang kita sudah paham. Yang hari ini Abah perlu sampaikan bahwa orang-orang hebat di zaman itu adalah akan kembali bahasanya menitis dalam kehidupan ini. Maka Abah sering sampaikan tahun 2025-2027 adalah pintu gerbang baru
di mana adalah mereka-mereka adalah pelaku sejarah akan memiliki tubuh baru sebetulnya. Kalau di Sunda, di Jawa disebut nitis, netes, notos, tadi semua, ataupun apapun bahasanya, sesungguhnya adalah mereka-mereka itu masih hidup. Sebenarnya barangkali ini pula yang dikatakan Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Sesungguhnya orang-orang yang hebat dahulu adalah hari ini masih ada. Nah inilah tinggal kita memahami adalah hakikat alam dari semuanya. Bagaimana alam ini adalah multidimensi yang sesungguhnya adalah ada kehidupan yang sebetulnya tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Adalah kehidupan yang tiada bedanya dengan kehidupan kita yang nyata ini, tetapi dalam dimensi yang berbeda. Nah sahabat, ada pertanyaan dari teman tadi semua, ya ada tentang pernikahan suku Jawa dan suku Sunda. Nah ini pun sebenarnya adalah sebagaimana tadi, adalah bagaimana Ronggo Warsito membuat adalah ramalan tentang yang akan menjadi pemimpin Indonesia itu adalah Notonegoro. Seolah-olah yang boleh menjadi pemimpin bagi Nusantara ini hanya Trah Jawa. Nah sebenarnya tentang pengalihan daripada Sundaland yang ditulis oleh Plato sekalipun adalah tentang karena Sunda itu sebetulnya bukan suku sebetulnya. Sunda itu adalah ajaran. Maka disinilah ada Sunda Wiwitan tadi semua. Ini yang barangkali sekarang orang Nusantara yang juga harus paham, termasuk nanti adalah kisah Wali Songo. Apakah betul Wali Songo itu para wali? Nah ini pun harus dipahami. Ya, siapa yang membuat itu? Demikian pula nanti adalah begitu banyak sejarah-sejarah yang sudah diputar balikan, sahabat. Nah, salah satu yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang adanya mitos bahwa kalau suku Jawa dan Sunda itu menikah dari semua, maka sebetulnya suku Jawa dan Sunda itu sebetulnya memiliki satu rumpun sebetulnya adalah yang harus dipahami. Dan bagaimana kisah terkait dengan kisah Majapahit yang hebat dan juga Pajajaran yang hebat, sahabat dari semua. Nah ini barangkali mari kita sama-sama, bukan Abah lebih tahu, marilah kita adalah barangkali apa yang Abah sampaikan ini mudah-mudahan menjadikan cikal buat kita lebih penasaran tentang ingin memahami tentang dahsyatnya adalah sejarah Nusantara. Termasuk adalah 9 bahasa di dunia itu mulai dari bahasa dari Jawa Barat yang disebut bahasa Lingga Sangkara Nirwana, yang menjadi Sangsekerta, yang menjadi Palawa, yang menjadi Persia, yang menjadi bahasa Ibrani, yang menjadi bahasa Aramik, yang akhirnya menjadi bahasa Arabik. Itulah nama Indonesia juga adalah nama ke-9. Yang sebelumnya adalah bernama Nusantara. Yang sebelumnya yang keempat disebut dengan adalah Atlantis, Atalan. Ini juga kita harus mengerti. Dan kenapa sekarang kita ini dicabut dari akar budaya Nusantara? Karena semua akar budaya Nusantara di dunia ini sebenarnya adalah berasal dari Nusantara. Wabil khusus adalah sebetulnya awalnya adalah dari budaya Sunda. Maka kalau Anda adalah ke Hawaii, Anda akan menemukan adalah musik Sunda yang masih hidup di Hawaii, di Taiwan. Demikian pula adalah budaya Takraw yang sebetulnya adalah budaya Makassar, Sulawesi, itu juga hidup di Taiwan, sahabat. Ya. Maka untuk mencintai negara kita sampai negara kita nanti merdeka, sahabat, pendiri bangsa ini adalah membuat kesepakatan yang semuanya dari isi Al-Quran adalah Pancasila. Adalah yang luar biasa, yang mana Pancasila itu ada pada Garuda Pancasila. Maka disinilah Bhinneka Tunggal Ika adalah syuhudul kasroh fil wahdah. Sebetulnya ulama kita menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ilmu tauhid, syuhudul kasroh fil wahdah. Syuhudul wahdah fil kasroh. Berbeda-beda tetapi satu, sahabat. Nah, maka kita hari ini karena akan membahas tentang mitos adalah pernikahan Jawa dan Sunda. Bahkan Abah belum lama dari Eropa, yang walaupun tadinya adalah mau melewati desa Surawisesa, yang oleh orang sana tidak dipahami, tapi budayawan Swiss sendiri mengerti bahwa daerah itu adalah sebetulnya adalah desa Surawisesa.
desa yang dibangun oleh putra raja adalah Surawisesa yang sebetulnya. Yang kemudian sekarang Surawisesa pun sudah kembali menitis kembali. Bahkan termasuk adalah Brawijaya V pun adalah sudah menitis kembali. Ini yang harus dipahami oleh kita. Prabu Siliwangi pun karena baru sampai kepada adalah moksa tilem bahasanya, dia pun kembali, sahabat. Maka akan ada kelahiran orang-orang hebat di Jawa Barat. Dan di seluruh Nusantara adalah sebetulnya adalah orang-orang dulu yang belum selesai menyelesaikan tugasnya. Termasuk adalah juga Bung Karno dari semuanya. Maka inilah bahwa hari ini Ratu Campa pun sudah mulai sudah dilahirkan walaupun kecil dari semua ya. Nah inilah termasuk Prabu Angling Dharma pun sudah menitis kembali sahabat. Maka Nusantara akan memunculkan kembali tokoh-tokoh hebat dahulu pada casing yang berbeda, pada tugas yang berbeda, tetapi esensi yang sama, sahabat. Maka karena malam hari ini Abah tidak sedang bicarakan luas tentang kerajaan Nusantara, Abah hanya mengambil sisi tentang pernikahan adalah Sunda dan Jawa. Karena ini juga adalah sebetulnya bagian daripada Divide et Impera. Bagian daripada adalah memecah belah Nusantara. Adalah bagian dari mengadu domba Nusantara. Sebagaimana adalah demikian Raden Patah dibisiki oleh Belanda. Adalah untuk melawan ayahnya sendiri. Demikian pula di Jawa Barat, sahabat. Maka mari kita malam hari ini akan memahami tentang kenapa Sunda seolah-olah dan Jawa itu dimitoskan, maka tidak boleh menikah seolah-olah begitu. Sehingga ada yang mengatakan salah satu ruhnya lebih tua. Padahal sesungguhnya ini adalah bagian daripada politik kolonialisme untuk memisahkan adalah Jawa Barat dan adalah Pulau Jawa. Maka itulah yang tentang ramalan adalah Jawa Barat akan memisah daripada Pulau Jawa akan terpecah dua. Sebetulnya itu bukan pemecah dua dalam secara arti syariat dan hakikat. Pemecah dua ini adalah sebenarnya adalah sudah pernah terjadi sebetulnya. Sudah terjadi sebetulnya. Nah, kalau Anda pergi ke Yunani, maka orang Yunani kalau ditanya, where are you from? Dari mana kamu originally? Dari mana kamu sebenarnya? Karena Yunani itu adalah terkenal dengan kisah para dewa. Dewa Ra, kemudian dewa Zeus, dewa laut, semua ya. Dewa-dewa itu adalah tentang kerajaan dewa-dewa sesungguhnya. Tetapi mereka kalau ditanya, siapa mereka? Where are you from originally? Dari mana kamu sebetulnya asli? Mereka bilang Jawa. Mereka bilang saya ini adalah aslinya suku Jawa. Nah ini. Nah kita pun adalah sebetulnya seperti Swiss yang dari Surawisesa. Yang hari ini Swiss menjadi negara hebat. Karena sebetulnya melanggengkan adalah budaya yang ada di Jawa Barat. Silih Asah, Silih Asi, Silih Asu, Silih Wangi. Itulah kenapa bendera Swiss itu adalah palang merah. Merah adalah perlambang darah. Darah adalah spirit, semangat. Itulah juga kenapa bendera merah putih kita adalah merah putih. Adalah juga adalah jiwa dan raga. Adalah jasad dan ruh sesungguhnya. Itulah makanya merah putih itu bukan kebetulan. Adalah warna yang sebetulnya punya makna, sahabat. Nah, mungkin Abah sedikit dulu ke belakang tentang tentang siapa, dari mana mulai adanya mitos. Mulainya Abah tidak akan bahas tentang bagaimana dibalikannya kisah Wali Songo. Abah juga tidak akan bercerita tentang bagaimana adalah Raden Wijaya adalah yang nanti adalah menggunakan kekuatan Cina saat itu adalah Kublai Khan adalah menghancurkan Kartanegara, sahabat, yang kemudian mendirikan kerajaan Mojopahit dari semuanya. Mojopahit, sahabat. Maka ada Mojopahit, ada Mojo Manis, betulnya. Nah ini harus kita pahami, ya sahabat, semuanya. Maka inilah yang harus dipahami. Dan siapa Raden Wijaya itu? Dari mana aslinya Raden Wijaya itu? Maka disitulah pada zaman Raden Wijaya sesungguhnya antara Pulau Jawa bagian barat yang disebut dengan Jawa Barat adalah masih dalam keadaan dan itulah keinginan Prabu Hayam Wuruk
adalah merupakan Raja Majapahit yang keempat. Adalah merupakan raja tersukses daripada Majapahit itu sendiri. Yang nanti adalah kemudian akan menyatukan cinta dan rasa dengan Jawa Barat. Sebetulnya dengan seorang putri, ya. Maka Prabu Hayam Wuruk itu disebut Raja Sanagara Patanawu atau Batara Prabu, adalah tahun 1350, adalah Maharaja keempat dari Majapahit, sahabat semuanya. Berkuasa antara 1350 sampai 1389. Maka inilah dikisahkan tentang pernikahan Jawa dan Sunda, Majapahit dan Pajajaran, kerajaan Sunda, kerajaan Galuh sebetulnya. Yang kita kenal nanti adalah tentang Ratu Dyah Pitaloka, Citra Resmi dari semua, ya. Nah, inilah yang seseorang putri yang cantik adalah Putri Prabu Wangi, yang sesungguhnya adalah yang saat itu adalah Prabu Hayam Wuruk atau Prabu Hayam Raja Majapahit yang keempat ini ingin menyatukan Sunda inilah dan Jawa yang sebetulnya adalah satu dulu pada Sundaland semuanya. Tetapi kemudian oleh kolonial lah segalanya. Inilah makanya hari ini, sahabat, berita sejarah yang kita terima hari ini tumpang tindih semuanya. Nama gunung 30 nama gunung dirubah oleh Belanda. Jangan main-main dengan nama gunung. Karena gunung ini adalah perlambang kekuasaan, perlambang kekuatan. Maka disinilah juga harus kita memahami seperti adalah sejarah-sejarah lama di Nusantara yang dihilangkan dari semua. Dan hari ini tidak bisa lagi ditutupi semuanya. Maka hari ini bahasanya adalah selalu ada bahasa tentang Sabdo Palon dan Syekh Subakir, tetapi itu juga adalah perumpamaan yang harus dipahami oleh kita, sahabat. Ya. Jadi ada kisah yang harus kita pahami dari semuanya. Ya. Jadi dikisahkan, sahabat, sebetulnya. Tadi Abah ada oret-oretan semuanya. Adalah awal sebetulnya adalah tidak bolehnya menikah. Karena pada saat Sunda dan Jawa itu menyatu, sebetulnya disitulah kekuatan kembali menyatunya Pulau Nyawa. Kembalinya hidupnya adalah hakikat Pulau Nyawa, Pulau Jawa. Yang merupakan adalah leluhur daripada seluruh bangsa di dunia ini. Semuanya, tadi semua. Ada leluhur dari segala peradaban yang ada di dunia ini. Leluhur dari segala adalah kemajuan yang ada di dunia ini sebenarnya. Tetapi seolah-olah kita adalah bangsa yang bodoh, bangsa yang rendah, bangsa yang inilah kolonial. Selama 300 tahun lebih, Belanda membolak-balik ini semua dari semuanya. Dan mereka begitu serius betul-betul ingin bangsanya diizinkan merdeka, sahabat. Tetapi adalah akar budayanya adalah dicabut. Maka disinilah yang harus kita adalah mulai sekarang ini memahami tentang hal ini. Nah, sama seperti dengan Prabu Hayam Wuruk, demikian pula adalah di Sunda adalah ada satu kerajaan yang disebut dengan Raja Sunda atau Prabu Maharaja Linggabuana, ya, yang merupakan disebut dengan Prabu Wangi saat itu. Bersamaan bertepatan adalah di Jawa adalah kerajaan Mojopahit dari semua. Yang raja keempatnya bernama adalah Hayam Wuruk, Mahapatihnya Gajah Mada. Nah, di sini juga adalah sebetulnya ada offsetnya adalah Mahapatih Gajah Mada. Karena Gajah Mada itu dengan sumpah palapanya ingin kembali menyatukan kejayaan dunia, mengembalikan kepada Nusantara. Maka kalau kita mendengar bagaimana dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Nusantara, maka ada orang termasuk juga Marco Polo ingin menemukan Pulau Nyawa ini, maka dia menemukan Amerika, sahabat. Maka demikian juga Vasco da Gama juga menemukan Filipina, menemukan adalah pulau Goa dan lain sebagainya di India. Adalah orang-orang yang ingin mencari kembali tempat Atlantis itu, kejayaan itu, kehebatan itu yang adalah ada di Nusantara ini semuanya, dari semua. Maka hari ini akan lahir tokoh-tokoh hebat dari Sunda. Abah kasih tahu, karena memang semua kisah diawali dari sana.
maka akan kembali adalah nitisnya orang-orang yang punya kesadaran tadi adalah bukan hanya sebatas adalah tubuh yang tidak berjiwa, bukan hanya tubuh yang tidak bernyawa, karena kita ada berada pada pulau nyawa, pulau Jawa itu sendiri tadi semua. Maka dikisahkan sekitar tahun 1340 sampai 1349 itu, pada saat di Jawa ada Prabu Hayam Wuruk dengan mahapatinya Gajah Mada. Nah, sementara Prabu Hayam Wuruk menghendaki adalah penyatuan kembali Jawa dan Sunda. Penyatuan kembali Jawa dan Sunda. Maka beliau ingin mempersunting seorang putri yang bernama adalah Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Tadi semua adalah merupakan putri dari adalah Maharaja Lingga Buana Prabu, adalah merupakan Raja Galuh, sahabat. Galuh itu sekitar Ciamis, ya. Tadi semua. Tetapi kemudian dibuatlah suatu acara yang nanti menjadi perang bubat. Kisah perang bubat ini sudah dibolak-balik oleh Belanda juga. Termasuk adalah bunuh dirinya adalah Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi itu. Padahal sebenarnya beliau tidak bunuh diri. Beliau adalah punya seorang guru, mereka melakukan topo broto dan mereka melakukan adalah moksa tilem. Moksa tilem itu adalah moksa yang memungkinkan mereka adalah untuk kembali nitis. Maka beliau sempat punya tubuh baru sebetulnya dalam kehidupan adalah alam ini semua. Tapi hari ini peran itu adalah sudah kembali akan ada. Nah, dikisahkan sahabat, maka sebelum dilakukan pernikahan itu, maka ada utusan yang diutus dari Raja Galuh untuk datang ke Majapahit. Tetapi Pati Gajah Mada adalah memandangnya adalah sebagai penyerahan. Nah, disinilah sesungguhnya terjadi perang bubat nanti. Yang akhirnya perang bubat itu adalah Raja Galuh dan seluruh pasukannya adalah hancur lebur dan diakhiri dengan dikisahkan oleh Belanda adalah Ratu Dyah Pitaloka itu adalah membunuh dirinya. Tidak, sahabat. Beliau adalah seorang putri yang mulia, seorang putri yang hebat. Tidak akan mungkin serendah itu beliau melakukannya. Karena inilah kisah yang sudah dibelokkan oleh Belanda, sahabat. Jadi hari ini para sejarawan, marilah selain kita menelusuri adalah secara purbakala, secara ilmu arkeologi, tetapi barangkali adalah arkeologi hanya menemukan bukti-bukti sejarah. Tetapi hati-hati, walaupun bukti sejarah itu hanya bisa berumur 100 tahun, seperti batu nisan, seperti adalah patilasan-patilasan, itu sebenarnya adalah hanya memiliki kemampuan daya umur 100 tahun dia akan hancur. Tetapi disinilah seriusnya mereka ingin membelokkan sejarah Nusantara. Maka seolah-olah dibuatlah kisah-kisah yang luar biasa. Patilasannya mereka rubah-rubah. Kemudian tempatnya mereka adalah bolak-balik dari semua. Sehingga kita kehilangan jejak tentang Nusantara itu sendiri. Dari semua. Jadi Putri Dyah Pitaloka, sahabat, sesungguhnya beliau adalah moksa tilem. Sama seperti Prabu Siliwangi sebetulnya. Dan hari ini sebetulnya kembali beliau sudah punya jasad baru sesungguhnya dalam kehidupan yang berbeda. Nah, maka inilah sesungguhnya tentang sosok yang luar biasa dari putri daripada Prabu Wangi adalah dan disinilah juga manuver Gajah Mada yang terlalu berlebihan karena ingin menjadikan satu, sehingga ketulusan yang datang daripada kerajaan Sunda saat itu dianggap sebagai sesuatu adalah penyerahan. Nah, inilah yang menimbulkan terjadinya adalah perang, ya. Jadi yang disebut di lapangan bubat antara pasukan Mojopahit dan rombongan kerajaan Sunda, ayah sang putri bersama rombongannya adalah meninggal. Untuk menjaga kehormatannya, dikisahkan Putri Dyah Pitaloka ini melaksanakan moksa tilem. Bukan bunuh diri, yang oleh Belanda dikatakan bunuh diri semuanya. Belanda yang telah banyak merubah tentang kisah kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Belanda yang telah merubah patilasan-patilasan yang ada. Belanda yang telah merubah nama gunung yang pernah ada di tataran Sunda maupun di luar Sunda, sahabat.